Halo, selamat siang bos-bosku semua. Apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali ya bosku dengan saya. Oke ya bosku. Eh, Sebelum saya lebih lanjut ke pertanyaan kita untuk laga nanti malam ya bosku, mohon maaf sebelumnya di mana laga kemarin di YouTube ataupun di grup WhatsApp ya bosku. Di jam malam kita bermain di Liga Cacing Eropa ya bosku, dan di sini kita waduh kacau lagi buildnya ya bosku. Jadi mohon maaf banget buat bos-bosku yang di YouTube yang mengikuti prediksi dari saya ya bosku. Liga Cacing di Eropa ini emang sulit banget kita prediksi ya bosku. Oke. Jadi mohon maaf buat bos-bosku yang di YouTube, tapi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp kita masih sempat sempat balas build kita yang laga pagi hari ya bosku. Pagi-pagi saya lihat build yang kemarin itu kita tumbang semua, dan itu saya balas di laga pagi hari, dan hasilnya kita masih bisa balik modal walaupun hanya dapat sedikit lebihnya ya bosku. Gak apa, yang penting di sini kita masih ada kemasukan ya bosku. Jadi untung di laga pagi kita masih bisa boom ya bosku. Jadi selamat saya ucapkan buat bos-bosku yang di grup WhatsApp, laga pagi kita masih bisa amankan. Oke. Jadi buat bos-bosku yang di YouTube yang mau merapat di grup WhatsApp kami, untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah serahkan di kolom komentar. Ingat, grup WhatsApp kami itu gratis ya bosku, tidak ada pungutan biaya apapun. Oke. Yang penting bos-bosku di sini bermain di satu server bersama kami. Oke. Jadi buat bos-bosku, untuk laga kemarin di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas ya bosku. Di sini emang kita kacau banget. Oke. Ini kita next aja ke laga kita nanti malam. Oke. Nanti seperti biasa prediksi kita yang kemarin itu bakal saya tampilkan di awal video seperti biasa ya bosku. Jadi bos-bosku jangan khawatir, saya tidak di sini memanipulasi data ya bosku. Kalau saya loss, saya juga tampilkan buildnya. Saya tidak mau menyembunyikan kesalahan kita ya bosku. Emang laga cacing agak sulit kita prediksi. Oke. Jadi jangan terlalu digas ya bosku, ambil yang sehati. Jika ada yang kurang bisa di skip. Oke. Di sini kita bakalan lanjut bahas ke laga kita nanti malam ya bosku. Seperti biasa di sini saya juga bermain di Liga Cacing Eropa ya bosku, dan ada satu laga ini saya ambil dari laga final Conference League ya bosku. Ini yang mempertemukan AS Roma sama Feyenoord. Oke. Jadi di sini saya akan bahas laga saya yang pertama ini dari Piala Eropa Conference League ya bosku. Ini sudah memasuki babak final. Oke. Jadi di sini AS Roma yang menjamu Feyenoord untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, dari segi kekuatan ya bosku, dua klub ini emang kita bisa bilang performnya bagus ya bosku di musim sekarang. Itu buktinya dia bisa tampil atau bertemu di laga final di Liga Conference ya bosku. Jadi untuk laga nanti malam di sini AS Roma jangan ditanyakan kalau bermain di kandang ya bosku. Di berapa laga ini AS Roma tampil dengan baik bermain di kandang ya bosku. Di sini juga Feyenoord yang bermain di away kita bisa bilang pertahanannya juga cukup bagus, dan serangan-serangan balik Feyenoord masih punya striker yang bisa diandalkan di lini depan ya bosku. Tapi untuk sekarang saya rasa Feyenoord ini agak kesulitan untuk bisa membobol pertahanan dari AS Roma ya bosku. Kalau kita lihat class up AS Roma di lini belakang itu kita bisa bilang ajungi jempol ya bosku. Oke, kalau berhadapan dengan Feyenoord untuk laga nanti malam. Oke. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under, AS Roma yang bermain di kandang saya rasa tidak bakalan tumbang. Oke. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang kalau menurut saya. Oke.
Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang AS Roma, oke. Di handicap menahan seperempat atau bisa bermain di under 3. Di sini saya lebih berhati-hati untuk laga nanti malam. Atau enggak bos-bosku bisa bermain di under 2-3 seperempat, oke. Perkiraan skor dari saya ini bakalan terjadi 2 gol untuk laga nanti malam, oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam bisa digas ya bosku, jika kurang bisa di skip. Dan laga berikutnya di sini saya bahas dari Liga Cacing Eropa ya bosku. Di sini saya masuk ke Liga Norway Eliteserien, oke. Di sini tuan rumah Ålesund berhadapan dengan Jerv untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari segi line up, di sini ada 3 pemain ya bosku dari Jerv yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan 1 pemain dari Ålesund yang bakalan absen untuk laga nanti malam, dan 2 pemain masih dipertanyakan. Jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, di sini Ålesund yang lagi berada di performa kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Di awal musim itu dia bisa berada di peringkat 6, sedangkan sini tim promosi Jerv yang berada di peringkat 13 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari laga head to head, dimana 2 klub ini kita bisa bilang performanya cukup seimbang ya bosku. Kita bisa lihat dari 5 laga terakhir yang dijalani. Tapi kalau kita lihat ya bosku dari tahun 2009, di sini Ålesund mampu memantongi kemenangan itu dengan skor telak 4-0 tanpa galas ya bosku di tahun 2019. Oke, tidak menutup kemungkinan laga ini bisa aja terjadi kembali atau terjadi ulang ya bosku di musim sekarang. Kalau kita lihat performa Ålesund ini juga cukup bagus ya bosku bermain di awal musim. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Ålesund di handicap 1 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku. Jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang ketiga ya bosku, di sini saya ada di laganya Bodø/Glimt berhadapan dengan Strømsgodset ya bosku. Dilihat dari line up Bodø/Glimt, di sini ada 4 pemain yang sudah berada di posisi kita bisa bilang lagi dipertanyakan ya bosku. Mungkin saja laga ini dari 4 pemain yang masih dipertanyakan ini bakalan ada yang tampil ya bosku, karena dilihat juga dari laga nanti malam ini cukup berat bagi Bodø/Glimt berhadapan dengan Strømsgodset yang performanya juga cukup bagus ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir Bodø/Glimt, di sini Bodø/Glimt hanya mengalami 1 kali kekalahan, itu saat berhadapan dengan Molde ya bosku. Dan kalau kita lihat permainnya Strømsgodset, di sini Strømsgodset yang lagi berada di top performa ya bosku dalam 5 laga. Di sini Strømsgodset hanya mengantongi 1 kali hasil imbang ya bosku. Dan dilihat dari laga head to head, di sini Bodø/Glimt masih diunggulkan ya bosku, itu dengan mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 laga terakhir itu dengan hasil imbang. Oke. Jadi pentingnya laga nanti malam dan beratnya lawan ya bosku dari Bodø/Glimt ini yang menjamu Strømsgodset. Saya rasa line up yang dipertanyakan untuk laga nanti malam saya rasa bakalan tampil untuk membela atau bermain di nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya kalau bermain di full time agak 50-50 ya bosku. Jadi di sini saya lebih bermain di di babak separuh babak ya bosku, atau hanya di babak pertama aja. Oke. Bos-bosku bisa pegang Bodø/Glimt di handicap setengah, oke, di babak pertama, atau enggak bos-bosku bisa bermain di over 1/4 di babak pertama. Ingat bos-bosku bermain di half time ya bosku, pegang Bodø/Glimt di handicap setengah dan bermain di over 2/4. Oke. Jika ada seman feeling untuk laga nanti malam bisa digas, jika kurang bisa di skip. Dan di laga kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di laganya Viking berhadapan dengan HamKam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana Viking yang lagi berada di peringkat 2 sedangkan HamKam yang berada di peringkat
12 ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari 5 laga terakhir, 2 klub ini ya bosku, 2 klub ini yang lagi berada di performa kita bisa bilang performanya juga cukup bagus ya bosku. Di 5 laga yang dijalani belum pernah mengantongi 1 kali kekalahan. Oke, paling buruk laga ini terjadi imbang. Oke, dan dilihat dari laga head to head di sini, Viking yang masih mendominasi ya bosku itu dengan mengantongi 3 kali kemenangan. 1 laga itu dimenangkan oleh HamKam di tahun 2008 dan 1 laga dengan hasil imbang di tahun 2009 ya bosku dengan skor 1-1. Jadi kalau kita lihat performa Viking di musim sekarang ini, Viking lagi berada di performa yang bagus ya bosku. Jadi saya rasa untuk laga nanti malam Viking bisa unggul 2 gol bermain di kandang. Oke, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa sini Viking bisa mencetak atau selisih 2 gol untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam. Oke, pegang tuan rumah Viking di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3/4 untuk laga nanti malam. Oke, jika ada seman piling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Dan di laga kita terakhir menurut versi gua ya bosku, di sini saya ada di laganya Lidström berhadapan dengan Pelerega ya bosku untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku, di mana tuan rumah yang lagi berada di peringkat pertama ya bosku di standing klasemen sementara, dan Pelerega ini berada di peringkat 10. Jadi kalau kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh 2 klub ini bosku, performanya tuan rumah masih berada di performa yang bagus ya bosku kalau kita bandingkan dengan bintang tamu Pelerega ini. Jadi kalau kita lihat dari laga head to head di sini, Pelerega ini juga cukup menyulitkan Lidström ya bosku dalam 5 laga terakhir. Paling buruk laga ini terjadi imbang ya bosku. Kalau Lidström ini kalah, saya rasa sulit ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, Lidström yang bermain di kandang saya rasa agak sulit bisa tumbang. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang karena ini Lidström yang lagi berada di performa yang bagus. Bos-bosku bisa pegang Lidström di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Ini sudah ada 5 pertandingan dan kita lanjut ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai AS Roma di under 3 ya bosku untuk laga nanti malam. Terus bisa pakai Alisson di handicap 1, Lidström di handicap 1/4, Viking di handicap 1/4. Oke, dan untuk parlay kedua bos-bosku bisa pakai AS Roma di under 3, Alisson di handicap 1, Bodo Glimt over 1/4 di halftime. Oke, dan Lidström di handicap 1/4, Viking di handicap 1/4. Oke, dan untuk single bet boom bos-bosku bisa pakai AS Roma di laga netral 0-0 untuk laga nanti malam. Jika ada seman piling, mari kita gaskan. Jika kurang bisa skip. Thank you for watching. Sampai jumpa di next video berikutnya. You and bye bye.